Mata kuliah Public Relations merupakan mata kuliah yang banyak diminati oleh mahasiswa pada program MBKM. Sama menariknya dengan mata kuliah Public Relations, mata kuliah Gender dan Feminisme juga mendapatkan animo yang tinggi pada program ini. Kedua mata kuliah tersebut banyak diikuti oleh mahasiswa baik dari Universitas Jember maupun dari luar Universitas Jember. Beberapa di antaranya adalah Universitas Mataram, Universitas Riau, dan lainnya. Saya lepas dulu masker ya. Presensi di sini. Nah, kalau ada yang lupa. Baik, ini masih prokes. Saya lepas dulu masker ya. Ya, saya Muhammad Iqbal, dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember. Alhamdulillah, tak terasa sudah hampir lebih dari 20 tahun saya mengabdi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berinteraksi dengan kawan-kawan HI. Nah, kebetulan saya mendapatkan tugas mengampu mata kuliah Public Relations. Ini satu tim, ada 3 orang dosen, dan kebetulan program MBKM ini untuk mata kuliah Public Relations ternyata mendapatkan animo yang sangat tinggi. Ada kurang lebih hampir 100 orang pesertanya, padahal dari program reguler itu rata-rata 50 orang ya. Nah, saya memandang bahwa program MBKM ini harusnya terlambat ya. Harusnya dari awal reformasi MBKM lah yang menjadi pilihan supaya kesempatan untuk berinteraksi dalam ruang akademik, ruang intelektual, terjadinya titik temu dialektika dari kawan-kawan kampus perguruan tinggi itu bisa difasilitasi dengan program ini. Apalagi ada kesempatan buat mahasiswa untuk memperoleh beasiswa, untuk memperoleh pemagangan, untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang lebih luas berinteraksi dengan perusahaan, berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pendidikan yang di situ memberikan cakrawala yang baru ya, bahwa pengalaman kuliah tidak hanya textbook tetapi juga melihat fakta-fakta bagaimana lapangan industri dan lapangan kemajuan dalam bidang yang non-pendidikan. Harapan saya sederhana, bahwa pendidikan ini memang menjadi hak setiap warga negara, setiap individu. Program MBKM boleh dikata hanya berlaku untuk mahasiswa yang tercatat dalam lembaga formal pendidikan tinggi. Maka kita berharap bisa jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional bisa menemukan satu kebijakan untuk bisa mengangkat atau melibatkan, mengikut sertakan saudara-saudara kita yang mengikuti program homeschooling, yang mengikuti bahkan yang belum merasakan menikmati pendidikan tinggi formal melalui jalur MBKM ini. Selamat malam Ibu Linda, bagaimana kabarnya Bu? Selamat malam Mbak Firly, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarmu juga? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik, Ibu Linda, sebelumnya saya mau bertanya Bu, Ibu dalam program MBKM ini, Bu mengampu berapa mata kuliah ya Bu? Sebenarnya saya yang masuk program MBKM ini ada 3 mata kuliah. Cuman untuk yang setelah UTS ini saya mengampu mata kuliah Gender dan Feminisme. Lalu Bu, sejauh ini bagaimana proses program MBKM ini berjalan Bu? Dari mahasiswa dari universitas lain, digabungkan dengan mahasiswa dari UNED sendiri, apakah Ibu mengalami mungkin kendala atau kesulitan dalam melaksanakan mengajar Bu selama ini? Ya,
menyenangkan bisa mengajar, bisa bertemu, bisa berdiskusi dengan mahasiswa yang beragam dari banyak universitas dengan berbagai latar belakangnya. Tapi ada beberapa hal yang memang itu menjadi tantangan kita. Di antaranya misalnya banyak mahasiswa yang dari luar yang ternyata belum familiar dengan sistem kita, dengan sistem, sehingga untuk presensi saja sering bermasalah. Akhirnya kita harus mengecek ulang. Belum lagi dari kita yang mengikuti program PMM di luar. Mereka diwajibkan untuk tetap presensi di sini. Nah, kalau ada yang lupa atau kalau ada yang gagal presensi, akhirnya tetap harus menghubungi dosen dan kita harus melayani untuk pergantian presensi itu. Kemudian Ibu terakhir Bu, apa harapan Ibu kepada mahasiswa baik dari UNED maupun dari universitas lain ke depannya setelah mengikuti program MBKM ini? Jadi program MBKM ini adalah tantangan sekaligus peluang. Jadi tantangan bagi kita untuk mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang berbeda. Dan ini berpeluang untuk kita, untuk kalian para mahasiswa, agar bisa mengembangkan diri, agar bisa mendapatkan sesuatu lebih daripada sekedar ketika Anda mencari itu hanya di UNED. Kelebihan itu bisa berupa jaringan, bisa berupa pertemanan yang lebih banyak, dan mungkin melatih komunikasi dengan orang yang mungkin baru dan seterusnya. Itu saya yakin akan banyak manfaat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rizkita. Saya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Jember. Saat ini saya sedang menempuh semester 5 di sini dan saya sedang mengikuti program MBKM, lebih khususnya PMM Mitra di Universitas Lampung. Di sana saya mengambil 2 mata kuliah yang sangat menarik, yakni gender dalam hubungan internasional dan juga budaya populer. Kenapa saya mengambil 2 mata kuliah itu? Yang pertama, gender dalam HI. Kenapa Sidnis? Gender dalam HI ini lebih kurang itu ada di Universitas Jember karena termasuk mata kuliah yang baru dengan nama gender dan feminisme. Tapi di sana saya ingin mencari sesuatu hal yang baru, yakni pengajar yang baru juga. Di sana saya mendapatkan banyak pengetahuan yang mudah dipahami juga dan juga mendapatkan pastinya teman-teman baru. Harapan saya program ini bisa terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, tentunya dengan kualitas yang lebih baik lagi. Dan harapan saya juga, saya tidak ingin berhenti di sini. Selain mengikuti program pertukaran pelajar di dalam negeri, saya juga ingin merasakan program pertukaran pelajar di luar negeri karena tidak ada ruang untuk limitasi. Dan last but not least, saya ingin berterima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan program ini. Dan semoga akan lebih banyak lagi mahasiswa di seluruh Indonesia yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih banyak.